Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan diri kamu suatu informasi dari segi keuangan, pekerjaan, serta asmara kamu guys. Akan tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi terhadap kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap kehidupan kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman, apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi guys. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu keuntungan yang bersifat positif atau memang suatu keuntungan yang bersifat negatif? Di luar dari kondisi kamu ataupun di luar dari pihak kamu, apakah kartu ini akan memberikan situasi yang bersifat positif terhadap manusia ataupun tidak memberikan suatu situasi yang bersifat negatif? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini guys. Seseorang yang memegang tongkat dengan beberapa tongkat yang dia pegang ataupun dengan beberapa tongkat yang dia pikul, seakan-akan tongkat tersebut memberikan diri dia suatu permasalahan ataupun suatu beban yang ingin lepas dari tongkat tersebut. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja situasi yang sedang kamu rasakan untuk saat ini adalah situasi di mana membuat diri kamu selalu kepikiran, selalu menerima kekacauan, selalu menerima tindakan yang seharusnya kamu dapatkan. Nah, kalau saya mengkaitkan posisi hubungan asmara yang sedang kamu jalankan terhadap pihak lain dari sisi hubungan LDR, mungkin diri kamu untuk saat ini merasakan suatu hubungan di mana hubungan tersebut berupa omong kosong, berupa suatu beban, berupa suatu permasalahan. Kenapa saya mengatakan seperti itu guys? Dengan munculnya suatu permasalahan, ada ketidakjujuran yang diberikan oleh salah satu pihak terhadap hubungan LDR yang dia jalankan.
Nah, di sisi lain, dengan kemunculan kartu ini, kemungkinan situasi yang sedang kamu rasakan di dalam hubungan LDR kamu, mungkin ada salah satu pihak yang sudah berjuang terhadap hubungan tersebut dan dia diiming-imingi oleh ikatan, di mana ikatan tersebut menuju suatu kebahagiaan, tetapi salah satu pihak tidak meresponnya. Dia beranggapan respon yang dia berikan terhadap salah satu pihak itu tarik ulur. Dengan ketarik uluran tersebutlah muncul di pemikiran kamu, ini hubungan apa-apaan. Ini hubungan hanya sekedar omong kosong atau hanya sekedar memberikan perasaan yang sakit hati. Seharusnya diri kamu itu pun harus berpikiran secara logika. Hubungan LDR yang kamu jalankan itu adalah hubungan yang secara komunikasi. Belum tentu di dalam komunikasi yang kamu laksanakan terhadap orang tersebut memberikan suatu tindakan bahwasannya diri dia tersebut jujur. Begitu juga diri kamu, belum tentu apa yang kamu lakukan di dalam komunikasi tersebut belum tentu memberikan suatu kejujuran yang diterima oleh pasangan LDR kamu. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu ini, seakan-akan situasi rumah tangga kamu yang kamu jalankan itu ibaratnya kapal yang sudah ingin hanyut di dasar laut. Ingin ditolong, tetapi ketika ditolong, salah satu pihak beranggapan diri dia adalah seseorang yang sangat diprioritaskan. Ketika diri kamu memprioritaskan diri dia, justru diri dia tidak memberikan suatu respon bahwasannya diri kamu itu adalah pasangan dia. Justru dia memberikan respon terhadap diri kamu hanya sebagai lawan, bukan sebagai pasangan. Ibaratnya ketika diri kamu menjalankan situasi rumah tangga tersebut, diri kamu itu kebanyakan menerima suatu tindakan yang seharusnya bukan kamu terima. Kalau saya berbicara dari sisi keterbalikannya, mungkin ada salah satu pihak atau diri kamu di sini lebih dominan untuk mengatur pasangan kamu, ketika diri kamu lebih dominan untuk mengatur pasangan kamu, membuat pasangan kamu itu merasa jenuh, merasa ada beban, merasa ada masalah, di mana situasi tersebutlah membuat diri dia ingin mencari suatu kepuasan di luaran sana. Kamu tidak bisa menyalahkan pasangan kamu ketika diri kamu pun tidak bisa memberikan suatu harapan yang diharapkan pasangan kamu. Begitu juga pasangan kamu pun seharusnya kamu juga harus bisa memberikan suatu situasi yang balance. Kenapa saya mengatakan situasi yang balance, guys? Saya tidak tahu bagaimana keadaan diri kamu, tetapi dengan kemunculan kartu ini, kata balance itu kamu harus bisa memposisikan di mana tempat kamu dan memposisikan bagaimana tempat pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu meninggalkan diri kamu harus bisa memberikan suatu kondisi ataupun tindakan. Kita lebih baik pisah. Kita lebih baik menyendiri dulu. Kita lebih baik introspeksi diri dulu. Daripada kita menjalankan hubungan rumah tangga ini yang dimana yang sudah memberikan hasil berupa anak melihat situasi yang kalian hadapkan, itu membuat situasi pemikiran seorang anak tersebut menjadi kacau. Introspeksi diri dulu. Kalaupun memang tidak ada jawaban ataupun tidak ada solusi, ya katakan pisah. Daripada semakin hari semakin waktu diri kamu ataupun diri pasangan kamu merasa tersakitin.
Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang masih posisi sendiri, kemunculan kartu ini sudah cukup jelas membuat diri kamu itu bertanya-tanya, apa yang menjadi faktor diri saya sampai sekarang masih sendiri? Apakah diri saya ini terlalu banyak permintaan, atau memang diri saya ini memperlakukan orang yang berusaha mengejar saya kriterianya harus sama persis dengan saya? Kamu tidak boleh berpikiran seperti itu, karena ketika diri kamu berpikiran seperti itu dan memperlakukan manusia yang ingin mendekatin diri kamu, semuanya akan menghilang dan akan membuat diri kamu itu bertanya-tanya dan menimbulkan suatu permasalahan. Nah, kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang masih single parent, yang berperan secara aktif sebagai ayah ataupun ibu, peran tersebut menjadi suatu permasalahan yang sangat besar di dalam kehidupan kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kamu harus bisa memberikan perhatian kamu 75% daripada memberikan perhatian terhadap diri kamu. Di sisi lain, kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap peran yang kamu berikan. Di sisi lain, kamu tidak memperdulikan bagaimana kondisi kamu. Itulah yang membuat faktor utama ketika diri kamu menerima yang namanya permasalahan. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, dengan kemunculan kartu ini, saya melihat diri kamu itu sedang merasa suatu tindakan tertekan. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis dengan kemunculan kartu ini, yang menjadi faktor utama diri kamu untuk melanjutkan usaha tersebut bisa saja berupa materi. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu keduanya? Nine of Coin. Kemunculan kartu kedua ini berupa Nine of Coin. Saya melihat ada satu energi yang ingin merasakan situasi yang namanya kebebasan. Dari kebebasan tersebutlah dia bisa memulai suatu kehidupan untuk maju di dalam diri dia. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu Nine of Coin dengan kartu pertama, mungkin diri kamu itu ingin merasakan suatu kebebasan karena memang diri kamu itu ada masalah yang sedang kamu terima. Dari permasalahan tersebutlah kamu ingin pergi dan ingin mendapatkan suatu kebahagiaan di luaran sana. Nah, bagaimana kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap pihak manusia ataupun pihak ketiga yang telah menghancurkan diri kamu? Kemungkinan dia pun sedang merasakan situasi di mana situasi tersebut, hubungan yang dia jalankan itu bukan suatu hubungan yang memberikan diri dia kebahagiaan, melainkan hubungan yang penuh dengan drama, permasalahan, dan kebrutalan. Nah, bagaimana kartu bagian keduanya, guys? Muncul kartu Page of Swords. Mungkin dengan kemunculan kartu ini, kalau saya mengkaitkan terhadap kedua kartu ini, apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang ingin kamu rasakan berupa kebebasan, karena memang seseorang inilah yang memperlakukan diri kamu seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena perlakuan dari seseorang ini sudah mempermainkan diri kamu secara licik, secara cerdik, dan secara cerdas. Kalau saya berbicara dari sisi pihak ketiga, kemungkinan dia pun hampir sama dengan apa yang kamu rasakan, karena kartu ini menggambarkan manusia yang meninggalkan diri kamu, dia pun akan meninggalkan pihak ketiga dia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang manusia yang telah meninggalkan kamu karena memang dia hanya mencari berupa materi dari pihak ketiga dia.
Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Page of Swords, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, Page of Wands. Seseorang atau satu energi yang harus dipaksa untuk bergerak maju di dalam kehidupannya. Karena ketika diri dia tidak dipaksa untuk bergerak dan merubah pemikiran dia, dia akan berada di dalam satu situasi di mana situasi tersebut akan membuat diri dia menimbulkan suatu permasalahan. Dan kamu pun tidak akan merasakan yang namanya suatu kebebasan kalau diri kamu itu tidak dipaksa untuk bergerak maju. Kalau saya berbicara dari sisi pihak ketiga ataupun manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan ada salah satu pihak yang ingin pergi dari hubungan tersebut karena dia sudah merasa hubungan tersebut sudah dikotorin. Karena pihak ketiga pun berpikiran yang seharusnya bukan milik saya sudah saya rebut, kini saya merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang telah saya hancurkan. Ini dia guys, karena salah satu pihak sedang bermain licik secara cerdas dan ingin mencari suatu materi di luaran sana. Lagi sibuk berpetualang ini guys. Nah, bagaimana kartu di samping Page of Wands? Muncul kartu Queen of Pentacles. Kalau saya berbicara dari sisi kamu, kalau diri kamu dipaksa untuk mengubah pemikiran kamu agar bisa maju, mungkin ada suatu kemakmuran dan ada suatu kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Kalau saya mengkaitkan antara Nine of Coin, kata koinnya yang saya tarik, kemungkinan kemakmuran ini dapat kamu rasakan berupa materi. Kebahagiaan pun bisa kamu rasakan ketika diri kamu itu bisa bergerak maju. Kamu harus dipaksa di sini. Karena ketika diri kamu tidak dipaksa, kamu berada di dalam satu circle tersebut. Lagi-lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, ayo kita bangkit, ayo kita move on. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pihak ketiga terhadap manusia yang meninggalkan kamu, dan saya menutup kartu, masih mengangkat kartu koin ini, kemungkinan manusia yang meninggalkan diri kamu hanya mencari materi dari pihak ketiga dia, di mana pihak ketiga dia pun menyadarin bahwasannya yang dekat terhadap diri dia sudah menghancurkan dia. Hanya materi yang dicari guys, selebihnya tidak. Ini dia. Nah, bagaimana di bagian ketiga guys? Untuk kedepannya, kesimpulan untuk kedepannya. Nine of Wands. Kalau saya mengkaitkan diri kamu untuk kedepannya, ketika diri kamu tidak dipaksa bergerak maju dan memperbaiki kehidupan kamu, akan timbul satu permasalahan yang sangat besar. Permasalahan yang saya katakan itu dari pola pemikiran kamu. Kalau saya berbicara dari segi pihak ketiga ataupun manusia yang meninggalkan kamu, ada situasi di mana situasi tersebut dari segi hubungan tersebut akan terbongkar ini guys. Apa yang dicari dan apa yang diuntungkan ataupun dan apa yang dirugikan. Ada satu momen nanti yang membuktikan dan yang membongkar hal tersebut. Karena ini muncul beberapa tongkat. Salah satu tongkat tersebutlah yang akan membongkar itu semua. Nah, kartu di sampingnya bagaimana? Five of Wands. Konflik batin. Terus saja diri kamu berada di dalam pemikiran kacau tersebut. Terus
Semua tergantung kepada diri kamu. Kalau diri kamu masih berada di dalam satu circle tersebut, untuk kedepannya kamu akan menerima yang namanya konflik batin. Begitu juga terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu ataupun pihak ketiga yang lagi dekat terhadap diri dia. Akan ada suatu konflik di mana konflik tersebut akan membongkar situasi apa yang dicari dan apa yang dirugikan serta apa yang diuntungkan. Konflik tersebut yang akan membongkar itu semua guys untuk ke depan. Nah, kartu terakhir, sakit hati. Wow. Muncul kartu sakit hati. Untuk kedepannya terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun pihak ketiga yang dekat terhadap dia yang sudah menjalin hubungan asmara, konflik yang akan timbul berupa sakit hati, di mana sakit hati tersebut bisa saja berupa materi ataupun finansial. Akan terbongkar ini untuk kedepannya. Nah, kalau saya berbicara dari sisi kamu, untuk kedepannya kamu harus perlu waspada karena kartu sakit hati ini akan datang terhadap diri kamu. Saya tidak tahu siapa yang membuat atau diri kamu yang membuat. Setidaknya kemunculan kartu terakhir ini akan terjadi untuk kedepannya. Kamu harus perlu waspada. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.